Bicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, dan berikanlah pendengaran dan hati sebagai murid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita masuk di Advent yang kedua dengan tema Persiapkanlah hati untuk Tuhan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Minggu lalu kita belajar dari Matius 24, di mana dikatakan bahwa kedatangan anak manusia kita tidak tahu kapan. Kita diminta untuk bersiap sedia kapan saja. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 3. Next. Pada ayat pertama dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Apa menariknya padang gurun? Kalau hari ini kita disuruh pilih ke Mall Podomoro atau ke padang gurun, yang mana dipilih? Padang gurun ya, Dubai. Padang gurun tempat yang panas ya. Ini padang gurun Yudea kira-kira seperti ini. Nah, jadi salah satu Archbishop kita, William Roman, dalam bukunya Silence and Honey and Cakes, dia mempelajari biarawan ya, baik cowok dan cewek yang pergi ke padang gurun untuk menyendiri, untuk mendapat pewahyuan dari Tuhan. Dan Archbishop Roman Williams, mantan Archbishop, sekarang bukan. Apa yang kita miliki dalam literatur yang terkait dengan generasi awal biarawan gurun adalah laporan mereka kembali dari laboratorium roh. Tidak hanya tentang bagaimana doa harus dialami, tetapi tentang kemanusiaan harus dipahami, tentang kehidupan, kematian, dan sesama. Dan mungkin kita bertanya, ngapain mereka ke padang gurun? Ya, bukankah lebih enak di ruangan yang ber-AC? Apa dasarnya biarawan ini pergi mencari Tuhan ke padang gurun? Nanti kita akan kembali ke sana. Dan hari ini kita nggak mesti ke padang gurun untuk merasakan sendiri, benar ya? Dalam keramaian kita bisa merasakan pikiran dan hati kita bisa merasa sendiri. Jadi pertanyaannya, padang gurun itu apakah sebuah tempat atau sebuah pengalaman? Nah, untuk mengetahuinya kita akan melihat dari beberapa buku. Next. Dalam bukunya Soul Making, Alan Jones berkata, padang gurun pada dasarnya bukanlah sebuah tempat, tetapi adalah sebuah pengalaman. Bukan settingan, bukan dibuat-buat ya. Aku sudah di padang gurun ini woy gitu ya. Bukan settingan, tapi adalah keadaan jiwa. Tempat kita menerima pewahyuan, tempat kita bertobat dan berubah. Hari ini kita gampang sekali mendapat pewahyuan. Kita pergi ke TikTok, banyak pewahyuan kan. Wah, ini bagus ini. Wah, jadi status kita dan lain sebagainya. Begitu banyak sekali pewahyuan. Pertanyaannya, pewahyuan yang benar itu pewahyuan yang seperti apa? Atau mungkin kita lebih sering mendengar kata rema. Wah, itu firmannya merema buat saya, ya kan? Ada sesuatu yang berbicara kepada hati saya. Pewahyuan yang sejati adalah peristiwa yang sangat meresahkan karena menuntut respon, dan meresponinya akan terjadi revolusi dalam batin kita. Revolusi, ada perubahan yang radikal dalam batin kita. Inilah pewahyuan yang sejati. Jadi bukan sekedar keren-kerenan gitu kan. Wah, ini bagus, ini cocok, ini ya kan, di TikTok itu golosonnya bagus, ini kayaknya pas ini gitu. Bukan, tapi pewahyuan sejati itu akan menuntut respon dari dalam diri kita. Ini meresahkan. Waduh, firman ini meresahkan. Saya meresponinya, akan terjadi dalam perubahan dalam diri saya. Berikutnya, sehingga ketika kita mendapatkan pewahyuan ini, kita diciptakan kembali, dijadikan baru, dilahirkan kembali. Jadi padang gurun adalah tempat untuk mendapatkan pewahyuan dan transformasi. Jadi padang gurun itu tempat untuk mendapatkan pewahyuan dan transformasi. Jadi kalau hari ini kita di padang gurun, jangan merasa wah ini gak alkitabiah. Kenapa? Karena kan condong sekali hari-hari ini
Ya itu Tuhan Yesus sukses luar biasa gitu ya. Kalau kita di luar itu kita merasa kok heran, kenapa aku ini gitu. Enggak, kalau saudara hari ini merasa di padang gurun, puji Tuhan. Kenapa? Karena ini Alkitabiah. Karena ini adalah tempat mendapatkan pewahyuan dan transformasi. Berikutnya, dalam bukunya Meditation of the Sun, Alessandro Pronzetto, ya ini orang Italia. Italia masuk Piala Dunia? Nggak masuk ya. Bukan gara-gara saya buat bukunya ya. Jika Anda pergi ke padang gurun untuk melepaskan semua yang mengerikan dan semua masalah dalam hidup Anda akan membuang waktu. Jadi kalau kita pikir kalau ke padang gurun maka semua hal yang mengerikan, semua dalam hidupku akan hilang, maka kita membuang-buang waktu. Kenapa? Next. Anda harus pergi ke gurun, ke padang gurun untuk berkonfrontasi total dengan diri Anda sendiri. Sampai kita menemukan bahwa masalahnya ternyata bukan di luar. Saya harus berkonfrontasi, berhadapan, bertinju, berlawan dengan diri kita sendiri. Saudara tahu ada sebuah cerita, ada seekor ular, dia melilit sebuah pohon yang ada banyak duri paku di sana, dan dia pikir semakin dia lilit maka kayu itu akan patah. Ternyata dia menyakiti dirinya sendiri. Nah, jadi padang gurun adalah tempat kita untuk berkonfrontasi dengan diri kita sendiri. Next. Seseorang pergi ke padang gurun untuk melihat lebih banyak, melihat lebih baik. Seseorang pergi ke padang gurun terutama untuk melihat lebih dekat hal-hal dan orang-orang yang lebih suka untuk kita hindari, untuk menghadapi situasi yang lebih suka untuk kita hindari, untuk menjawab pertanyaan yang lebih suka untuk dilupakan. Jadi ke padang gurun itu memang bukan untuk senang-senang, untuk menghadapi orang-orang, hal-hal yang lebih suka untuk kita hindari, untuk menghadapi situasi yang lebih suka kita, udahlah nggak suka, untuk menjawab pertanyaan yang lebih suka untuk kita lupakan atau kita hindari. Inilah alasan orang ke padang gurun. Jadi di Advent yang kedua ini kita punya 3 agenda: melihat lebih dekat hal-hal dan orang-orang yang lebih suka untuk kita hindari, untuk menghadapi situasi yang lebih suka untuk kita hindari, untuk menjawab pertanyaan yang lebih suka untuk dilupakan. Inilah alasan orang ke padang gurun. Dan mungkin pagi hari ini Anda merasa di ketiganya dalam situasi ini. Ya puji Tuhan, Anda di padang gurun. Waduh, jangan lama-lama. Nah, rahasia padang gurun. Next. Nah, di padang gurun ini kita nggak bisa sprint. Kalau kita cepat, maka kita bisa kelelep ke dalam pasir yang banyak. Nah, Alessandro berkata demikian: padang gurun tidak ramah bagi mereka yang menanganinya dengan kecepatan sangat tinggi, menjadikannya sesuai dengan rencana dan tenggang waktu mereka. Padang gurun segera membalas dendam dan membuat mereka membayar mahal untuk praduga mereka. Oh, jadi di padang gurun kadang-kadang dalam padang gurun kita pengen cepat-cepat keluar, ya kan? Nah, masalahnya padang gurun adalah tempat untuk mendapatkan wahyu. Pewahyuannya belum kita terima, kita mau cepat-cepat keluar dari sana, ya kan? Wah, apa ini? Ini situasi yang tidak alkitabiah. Makanya kita buru-buru keluar dari sana, dan semakin kita buru-buru, semakin kita terperangkap di padang gurun itu. Alessandro bilang begini, next. Jika Anda tidak memiliki ambisi untuk menaklukkan padang gurun, jika Anda tidak berpikir bahwa Anda yang memegang kendali, jika Anda dapat dengan tenang menunggu hal-hal selesai, maka padang gurun tidak akan melihat Anda sebagai pengganggu dan akan mengungkapkan rahasianya kepada Anda. Minggu lalu kita belajar bahwa Advent adalah saat kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Dan banyak hal dalam hidup kita ini kita menunggu, ya. Tamat SMP menunggu SMA, tamat SMA menunggu kuliah, tamat kuliah menunggu dapat kerja, tamat dapat kerja menunggu menikah, menunggu dan menunggu.
Jadi Advent itu persis seperti kehidupan kita. Dan dikatakan, jika kita dapat menunggu, maka padang gurun ini akan mengungkapkan rahasianya kepada kita. Nah, dari dalam padang gurun, Yohanes berkata next, apa yang dikatakan? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya bertobat? Di Roma 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bertobat, metanoia, perubahan pola pikir. Nah, jadi bertobat artinya sebuah perubahan pola pikir yang akan mengakibatkan perubahan hati, yang akan membuat sebuah cara baru untuk berpikir dan melihat kehidupan, yang akan memiliki nilai-nilai dan sikap-sikap yang berbeda, yang membawa kepada perubahan perbuatan. Dari dalam padang gurun, Yohanes berkata, bertobatlah. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan pola pikir? Sebelum abad ke-16, mereka dulu yang Platomi atau siapa namanya itu menyimpulkan bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Matahari ini mengelilingi bumi. Itu yang dipercaya. Dan ini terjadi berabad-abad sampai abad ke-16. Abad ke-16, Copernicus dilanjutkan dengan Galileo. Setelah dia menciptakan teleskop, akhirnya mereka dengan dengan ilmiah, ya, dengan perhitungan menyimpulkan bahwa matahari lah pusat tata surya. Sehingga manusia dari abad 16 melihat tata surya ini berubah dan kehidupan kita berubah. Cara orang berlayar berubah. Pertanyaannya, apakah setelah abad ke-16 matahari dan bumi pindah posisi? Enggak ya, tetap kan? Yang berubah apa? Yang berubah adalah pola pikir kita, paradigma kita, dan itu mengubahkannya berabad-abad sampai abad ke-16. Setelah berubah, maka kehidupan kita pun berubah. Cara hidup kita pun berubah. Kita, ternyata bukan bumi pusatnya. Akhirnya kehidupan kita pun berubah. Nah, pagi hari ini mungkin kita merasa di padang gurun dan lain sebagainya. Saya berdoa kiranya padang gurun ini membawa perubahan dalam hidup kita, perubahan mindset kita, pola pikir kita, sehingga kita memiliki perubahan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan pertanyaannya, kenapa padang gurun? Kenapa padang gurun? Apa istimewanya? Di Hosea dikatakan demikian. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Jadi kalau hari ini saudara nggak tenang hatinya, dengarkan Tuhan berbicara di padang gurun yang sedang kita hadapi hari ini. Jangan buru-buru keluar dari sana, karena di sanalah tempat mendapatkan pewahyuan dan pertobatan dan transformasi kehidupan. Mari kita bersatu di dalam doa. May your word, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.